Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 media pembelajaran dan berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bella Lia Puspitasari dengan NIM akhiran 031. Yang kedua, Angelita Octavia Permadi dengan NIM akhiran 034. Yang ketiga, Lili Nur Afidah dengan NIM akhiran 049. Yang keempat, Nadia Noviandra Balkis dengan NIM akhiran 084. Dan yang terakhir, Zufaralif Widyadana Barian dengan NIM akhiran 096. Nah, kali ini kami akan mengajak kalian untuk bermain sambil belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang telah kami buat, yakni tentang politik, monopoli matematik. Sesuai namanya, politik adalah singkatan dari monopoli matematik, yang pastinya sudah tergambar di pikiran kalian kalau media pembelajaran ini berbentuk sebuah permainan monopoli. Politik ini dikemas seperti permainan monopoli pada umumnya dengan ukuran 62 x 62 cm. Tampilan politik berupa petak-petak yang terdiri dari beberapa nama tempat populer di Indonesia. Kemudian, untuk indikator pada media pembelajaran ini, yakni yang pertama, memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku ke N pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Kemudian yang terakhir, menentukan jumlah N suku pertama pada deret aritmatika dan juga deret geometri. Cara pembuatan. Langkah pertama, persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan politik ini adalah alat print, lem, double tape, gunting, dan spidol. Kemudian untuk bahannya ada kertas karton, kertas HVS, kertas buffalo, uang mainan, dadu, pion, rumah-rumahan, dan banner. Langkah kedua yakni cara pembuatan. Untuk cara pembuatannya sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, sebelum menciptakan permainan yang baru, kita pasti memikirkan ide atau tema yang unik dan menarik. Nah, dari sini kami memutuskan untuk membuat permainan monopoli matematika dengan background Wonderful of Indonesia. Selanjutnya, sesuaikan gambar dan peta permainan dengan tema yang terpilih. Nah, setelah itu, barulah kami menentukan peta-peta properti sesuai keinginan. Seperti membuat daftar tempat yang bisa dibeli dan dijual, kemudian peta reward, punishment, dan sebagainya. Lalu yang terakhir pada bagian ini adalah menentukan aturan permainan yang akan dijelaskan pada cara bermain nanti. Bagian kedua, membuat papan permainan. Papan permainan ini dibuat sebagai dasar tempat monopoli dengan ukuran yang diinginkan. Untuk pembuatannya sendiri yaitu membuat desain papan menggunakan program komputer seperti Canva atau Google Draw. Papan yang dibuat yakni ukuran 62 x 62 cm. Setelah selesai, simpan desain papan tersebut dan cetak sebagai stiker atau bisa juga sebagai banner. Bagian ketiga, membuat kartu permainan. Pertama, buatlah kartu Beauty of Mathematics yang berisi tentang pertanyaan, teka-teki, dan logika matematika. Kedua, buat kartu kompleks yang terdiri dari 4 warna berbeda setiap kompleksnya. Kartu tersebut berisi pertanyaan tentang materi peluang, baris, dan deret
dengan level yang berbeda-beda setiap warnanya. Kemudian yang terakhir, semua kartu itu dibuat dengan cara digital melalui komputer kemudian di-print. Bagian keempat, membuat dadu. Buatlah 2 buah dadu menggunakan kertas karton. Untuk dadu pertama, berisi operasi aljabar pada setiap mata dadu. Sedangkan dadu kedua, berisi angka 1 sampai 6 sebagai nilai variabel pada operasi aljabar dadu pertama. Petunjuk permainan. Pertama, permainan ini dimainkan oleh 4 tim atau 3-5 pemain, di mana satu pemain akan menjadi bendahara guna mengatur jalannya permainan. Kedua, permainan ini diawali dengan membagi uang kepada setiap pemain sebesar Rp300.000. Uang tersebut terbagi dalam 1 lembar Rp100.000, 1 lembar Rp50.000, 3 lembar Rp20.000, 5 lembar Rp10.000, 5 lembar Rp5.000, 5 lembar Rp2.000, dan 5 lembar Rp1.000. Ketiga, permainan ini terdiri dari 2 buah dadu yang harus dilempar bersamaan oleh pemain. Untuk dadu pertama, berisi operasi aljabar, contohnya X ditambah 1 kuadrat. Sedangkan dadu kedua, berisi angka 1-6 yang berfungsi sebagai X guna disubstitusi ke operasi aljabar pada dadu pertama. Misalkan, pemain mendapat dadu angka 6, yang berarti X sama dengan 6. Dan operasi aljabar 2X ditambah 1. Maka, kita tinggal substitusikan nilai X sama dengan 6, sehingga diperoleh 2 dikali X-nya diganti 6, yaitu 2 dikali 6 ditambah 1. Sehingga sama dengan 13. Nah, berarti pemain bisa berjalan sejauh 13 langkah dari tempat kedudukan semula. Keempat, dalam permainan ini terbagi menjadi 4 kompleks, yaitu kompleks A, B, C, dan D, di mana setiap kompleksnya terdiri dari 4 petak bergambar tempat populer di Indonesia. Kelima, setiap peta pada kompleks tersebut terdapat pertanyaan tentang materi peluang, baris, dan deret yang harus dijawab oleh pemain. Warna dari setiap kompleks tersebut menentukan level kognitif. Di antaranya, warna hijau untuk level lower order thinking skills atau level mudah. Kemudian, warna kuning untuk level middle order thinking skills atau level sedang. Kemudian, warna merah untuk level high order thinking skills atau level susah. Dan yang terakhir, warna biru untuk relaxation atau khusus soal-soal relaksasi. Keenam, untuk bagian peta lesson in class, pemain tidak diperbolehkan bermain sampai pemain lain melewati 1 putaran berikutnya. Sedangkan di peta take a break, pemain tidak mendapatkan apa-apa. Ketujuh, jika pemain sampai pada peta happy holiday, maka pemain diperbolehkan untuk memilih peta mana yang akan dibeli dan dia bisa membangun rumah ataupun hotel tanpa harus menjawab pertanyaan dari peta tersebut. 8. Jika pemain berhenti di peta reward, pemain akan mendapatkan 20% dari uang cash yang dimilikinya. Misal, sisa uang dia 40.000,
maka ia mendapatkan 8.000 dari kas bendahara dan berlaku pembulatan. 9. Jika pemain berhenti pada peta punishment, maka pemain harus membayar 10% dari uang cash yang dimilikinya. Misal, sisa uang dia 40.000, maka ia mengeluarkan 4.000 ke kas bendahara dan berlaku pembulatan. 10. Di peta Beauty of Mathematics terdapat pertanyaan yang berbeda dari materi. Nah, pada peta ini berisi pertanyaan yang mengandung teka-teki guna mengasah logika pemain. Jika pemain berhasil menjawab, maka pemain akan mendapatkan uang dari kas sebesar 15% dari uang cash yang dimilikinya. Dan hal ini berlaku pembulatan. 11. Apabila saat pemain berhenti di peta dan tidak bisa menjawab pertanyaan pada peta tersebut, maka pemain harus kembali ke posisi sebelumnya dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. 12. Pemain dapat mendirikan rumah jika sudah membeli tanah dari kompleks tersebut. Bahkan, dia juga bisa mendirikan hotel jika sudah mendirikan 2 rumah. 13. Jika pemain berhenti di kompleks yang telah dibeli oleh lawan, maka dia wajib membayar pajak sebesar 5% dari harga kompleks tersebut dan kelipatannya sesuai dengan banyaknya properti yang ada pada kompleks tersebut. Terakhir, penentuan pemenang dalam permainan monopoli matematik ini ditentukan melalui banyaknya properti dan sisa jumlah uang yang dimiliki oleh pemain. Demikian pemaparan tentang media pembelajaran yang telah kami buat. Kami berharap media pembelajaran yang telah kami buat ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memainkannya, khususnya untuk siswa jenjang SMP dan SMA itu sendiri. Nah baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.